Udah dengar suara saya? Benar, Bu. Dengar ya. Nah, Udah ya, kita mulai ya. Yang belakang minta tolong nanti kalau nggak dengar lambaikan tangan ya. Biar berarti benar, Bu. Jelas. ya, oke ya. Oh, suara saya dengar dari belakang. Yang belakang tuh siapa tuh yang manggut-manggut ini kalau lupa saya namanya. Bapak di surga, hari ini kami kembali bersama-sama akan belajar firman-Mu dengan teman-teman yang berada di Lapas Narkoba Bandar Lampung. Bapak, kiranya Engkau memberkati sinyal dan alat elektronik yang kami pakai, sehingga apa yang kami pelajari bisa jelas kami dengar, bisa jelas kami mengerti, sehingga kami semua akan mengerti apa yang Engkau inginkan atau yang Engkau katakan kepada kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini di bumi seperti di dalam surga. Amin. Amin. Halo, Shalom, selamat pagi. Halo, pagi. Maaf ya, belum bisa sampai ke situ lagi karena nggak ada kendaraan saya yang biasa saya pakai dipakai suami saya. Jadi saya belum bisa ke situ. Semoga bulan depan ya bisa ke situ ya. Kayak utang gula kopi Halo. ya sama yang pesen kemarin siapa itu lupa saya. Sampai sudah berapa bulan. Sudah tak beliin tapi belum ke situ aja. Oke, hari ini Alkitab semua udah siap ya? Bu. Udah siap ya, sip, mantap. Yuk, hari ini Bu Atik memberi judul Menjadi Ilahi. Untuk apa sih kita ini semua eh, supaya bisa menjadi ilahi, belajar menjadi ilahi? Itu untuk apa? Karena apa? Dibuka dulu di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 yang sudah ketemu boleh dibaca. Kejadian 2 ayat 7. Yuk, yang udah ketemu. Kejadian 2 ayat 7. Ya, Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Sehingga menjadi kita ini manusia yang dijadikan Tuhan itu enggak bukan apa ya? Bukan hal yang remeh-temeh. Kita ini manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan dan kita ini ada rohnya Tuhan di dalam tubuh kita, nggak main-main, nggak macem-macem, nggak sembarangan gitu loh, ya kan? Jadi seharusnya kita ini bisa menikmati segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kenyataannya, mengapa kita ini kadang masih belok kanan kiri, masih kesulitan uang, keluarganya morat-marit. Karena apa? Karena kita tuh nggak sadar diri gitu loh bahwa dalam diri kita itu ada rohnya Tuhan. Yuk sekarang dibuka lagi di 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Yang sudah ketemu boleh dibaca 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam menjadi makhluk yang hidup. Manusia pertama ya Adam ya. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa itu Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan? Siapa yang tahu? Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan itu siapa sih? Tahu nggak?
Tahu nggak tahu? Nggak tahu? Tahu? Siapa? Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan itu Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Ya, semua. Semua percaya ya. Berarti kan Amin. kalau kita itu percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kepala, kita ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Iya kan? Jadi sebenarnya sejak kita dibaptis, itu surga terbuka, Roh Kudus turun atas tubuh kita. Jadi sebenarnya kita itu seharusnya tidak melewati hal-hal yang buruk kalau kita ini sadar. Kita buka lagi deh. Ini untuk apa? Kalian semua biar inget-inget. Markus 1:9 nanti balik lagi ke Korintus. Sekarang Markus 1:9-11. Markus 1 itu yang waktu dibaptis itu. Markus 1:9-11. Ya dibaca sama-sama biar yang belakang nggak ngantuk. Markus 1:9-11. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pada Pada waktu waktu itu, itu datanglah datanglah Yesus Yesus dari dari Nazaret Nazaret di di tanah tanah Galilea, Galilea, dan dan ia ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada pada saat saat dia ia keluar keluar dari dari air, air, ia ia melihat melihat langit langit berkoyak, berkoyak, dan dan roh roh seperti seperti burung burung merpati merpati turun turun ke ke atasnya. atasnya. Lalu Lalu terdengarlah suara suara dari surga, Engkau "Engkaulah anakku anakku yang yang kukasihi, kukasihi, kepadamulah kepadamulah aku berkenan." Amin. Jadi, apa yang terjadi saat Yesus dibaptis? Itu terjadi juga dalam diri kita, dalam dirimu, dalam diri saya. Saat kita dibaptis, itu surga itu benar-benar terbuka dan Roh Kudus itu turun atas kita. Jadi sebenarnya kan semua pasti sudah dibaptis ya ini ya. Ya kan? Jadi di dalam tubuhmu itu setelah dibaptis itu ada Roh Kudus. Sekarang mungkin kamu nanya, untuk apa sih Bu? Roh Kudus turun atasku itu untuk apa? Fungsinya itu apa? Fungsinya seperti di Kejadian 1. Sebelum bumi ini terbentuk, sebelum ada cakrawala, sebelum ada laut, sebelum ada daratan, awalnya itu apa sih? Awalnya tuh Roh Allah itu kan melayang-layang di udara, nggak ada apa-apa. Dan terjadilah bumi, terjadilah binatang, tumbuh-tumbuhan itu karena apa? Karena Roh Kudus. Karena firman Tuhan, karena Tuhan berfirman, jadilah siang dan malam, jadilah hari pertama. Ya kan? Jadi, jika di dalam dirimu tuh ada Roh Kudus, ada Roh Allah, seharusnya ada roh yang menghidupkan di dalam tubuhmu. Seharusnya kamu tuh juga sama bisa menciptakan hal yang nggak ada menjadi ada. Apa yang kamu butuhkan sekarang ini? Dompet saya kosong, Bu. Sejak saya di dalam sini, saya nggak ada pemasukan. Seharusnya kamu bisa mengucapkan seperti apa yang telah dilakukan Tuhan. Menciptakan bumi, menciptakan manusia itu dengan perkataan. Oleh sebab itu, mulutmu ini harus kamu pakai hanya mengucapkan firman saja. Tidak, mulutmu ini tidak kamu pakai untuk mengatakan kebun binatang. Tidak dipakai untuk mengatakan hal-hal yang jorok, porno cabul. Harusnya begitu mulutmu ini supaya kamu bisa menciptakan seperti yang Tuhan Allah ciptakan sebelum terjadi semua ini loh. Jadi selalu kamu ucapkan bahwa aku diberkati, bahwa kalau aku sudah bertobat, aku ini sudah tidak punya catatan dosa lagi di hadapan Allah. Tuhan berkatilah dompetku, rekeningku, supaya aku bisa membiayai anak-anakku. Loh caranya gimana Bu? Wong saya ini nggak bekerja loh Bu, saya di sini loh Bu. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus mungkin menurunkan orang-orang yang baik,
mungkin teman-temanmu, mungkin saudara-saudaramu untuk memberkati engkau. Jadi jangan menganggap nggak mungkin. Kalau kamu sudah punya pikiran, ah nggak mungkin lah Bu, yang namanya aku di sini nggak bekerja, nggak mungkin lah Bu itu terjadi. Ya kalau mulutmu mengatakan nggak mungkin, ya bener nggak mungkin. Jadi kamu harus punya iman. Yang saya miliki sekarang ini hanya iman Bu. Bahkan mungkin saudara-saudara saya atau pasangan saya aja sekarang aja nggak mau mendekat ke saya Bu. Ya sudah, baca firman. Pikiran mulutmu tuh isinya tuh cuma firman saja. Nggak usah mikirin pasanganmu yang melupakanmu atau saudara-saudaramu, kerabat, tetangga, teman, udah nggak ada yang ingat. Udah nggak usah dipikirin. Kamu harus tetap terhubung sama surga. Ya, jangan pernah keluar kata-kata yang menyakiti temenmu. Itu tertutup lagi nanti aksesnya. Nggak terjadi lagi. Sampai saat ini coba yang belakang masih connect nggak dengan apa yang saya sampaikan? Nyambung nggak? Coba WS kamu tanya belakangmu, ditepuk. Kamu mudeng nggak sih yang disampaikan Bu Ati? Apa Bu Ati harus ngulangi apa? Coba. Coba tanyain belakangmu WS itu. Ayo, paham nggak sampai sini apa yang disampaikan Bu Ati? Hah? Paham nggak? Paham, Bu. Paham? Siapa itu namanya? Kosmos, Bu. Oh, Kosmos, kosmos. Kosmos. Apa sih Kosmos tadi Bu Ati nyampein apa sih? Nyampain apa? Waktu 1 sampai 9 sampai dengan 11 Yesus dibaptis Yohanes. Gimana Setelah WS? ya. Gimana WS? Dia paham? Bilang masalah iman dan kepercayaan, Bu. Oke, jadi paham ya itu ya Kosmas ya. Sudah Paham, paham Bu. ya, nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk bilang ya. Udah pada sarapan semua atau ini ya? Hah? Belum, Bu. Belum. Lo sarapan dapat sarapan jam berapa? Sarapannya firman Tuhan aja dulu, Bu. Oke lah, ya sama lah. Bu Ati juga belum sarapan. Lah, udahlah nggak apa-apa. Sarapan mundur-mundur sehat nanti kita. Ya, oke? Oh, Ya. Tadi yang 1 Korintus 15 ayat 45 tadi udah kita baca ya? Hah? Udah kan ya? Hah? ada manusia. Adam yang terakhir. Oh ya, ya. Jadi sudah paham tadi ya Adam yang terakhir tadi siapa? Adam terakhir. Ah, Tuhan Yesus. Jadi kalau kita semua percaya sama Tuhan Yesus kepala, kita tubuhnya. Kalau kita tubuhnya, berarti seharusnya apa yang kita minta, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, pasti dikabulkan. Tetapi kalau permintaanmu aneh-aneh, pasti tidak dikabulkan. Yuk sekarang lanjut di ayat 46. Yuk dibaca, siapa yang udah ketemu? Lanjutnya, 1 Korintus 15 ayat 46. Ayat 46. Ya, Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 46. Tetap Korintus ayat 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya kayak yang ke-46, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Nah, ini loh. Manusia pertama itu. Jadi waktu perjanjian lama,
Tidak semua manusia itu ada Roh Kudusnya. Baru setelah Tuhan Yesus itu hadir di bumi, dibaptis, sebenarnya semua yang sudah dibaptis itu ada dalam dirinya Roh Kudus. Mengapa kenyataannya sekarang kamu ada di sini? Karena mungkin waktu itu kamu lupa kalau dalam tubuhmu ada Roh Kudus. Ya apa iya? Ya kan? Coba kalau kamu ingat. Kalau kamu ingat pasti aku nggak mau jualan narkoba. Ya kan? Aku mau bekerja keras saja. Karena sebenarnya aku ini tubuhnya Tuhan Yesus. Masa iya tubuhnya Tuhan Yesus jualan narkoba? Ya apa iya? Kan? Ah, yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Habis ini jangan buru-buru. Samoser kamu kok senyum-senyum terus? Kamu manis loh kalau senyum-senyum. Merasa deh Bu, merasa deh Bu. Nggak apa-apa Samosir semangat ya, tapi Samosir semangat loh dia. Kelihatan nggak kurus dia, sehat-sehat aja dia di dalam situ. Hah? Diterima batin itu. Ya iyalah. Oh, nggak apa-apa. Ini kamu bersyukur dikumpulin di sini dulu sebelum nanti keluar. Itu kan pernah saya sampaikan seperti Yusuf itu kan ya. Coba. Dia di penjara loh. 15 tahun apa 13 tahun loh dia itu 13 tahun. dibuang sama saudaranya di penjara. Ya kan? Sama kamu tuh sama Yusuf. Jadi sebelum sebelum kamu tuh menjadi perdana menteri, orang kedua di Mesir Yusuf, ya kan? Kamu harus diproses dulu, masuk penjara. Kalau nggak kamu masuk penjara dulu seperti Yusuf, nanti kamu sombong. Nah, ya kan? Benar. Hmm. Nah, Oleh sebab itu, kamu sekarang sedang diproses, dibentuk. Memang sakit prosesnya dibentuk. Hmm? Dipoles. Iya, dipolesnya kan sakit kan, menyakitkan kan ini coba. Sakit banget Tuhan, tapi nggak apa-apa Tuhan. Supaya aku setelah keluar dari sini, aku menjadi orang yang hebat. Aku nggak mau lagi dibujuk-bujuk untuk jualan narkoba. Walaupun kerjaannya nggak capek, tapi duitnya banyak. Tapi itu menyalahi aturan, menyalahi kodratku yang di dalam tubuhku ini ada Roh Kudus, ada rohnya Tuhan. Ya kan? Gimana? Ya Pak ya. Nah, ya Pak ya, oh, tuh Pak Nelson udah hafal itu kata-kata saya. Ya Pak ya. Iyalah, ya kan? Jangan buru-buru pengen keluar dari penjara. Kalau kamu ini belum belum mulutmu dan pikiranmu isinya cuma firman Tuhan itu jangan buru-buru. Nanti kamu udah di anu lagi sama teman-temanmu, mudah dikomporin lagi ya cari uang susah. Loh bener loh, sekarang ini lagi banyak PHK loh. Bener deh, tak kasih tahu. Sekarang ini PHK tuh di mana-mana cari uang tuh susah. Wes, udah kamu di dalam situ aja. Walaupun sarapannya telat, tapi kan nanti makan siang dapat. Mesti Bu Ati nanti kirim makan siang ke situ lewat Bu Angel, ya toh? Kok sama Bu Ati? Kerajaan keluarga kerajaan kita ya kirim makan siang ke situ, ya kan? Disyukuri, dinikmati, nggak apa-apa. Udah ucapan ucapan gini aja. Aku ini seperti Yusuf, walaupun dibuang sama teman-temanku, saudaraku, walaupun di penjara, aku ini nanti keluar akan menjadi orang yang dicari orang. Oh, baru keluar dari lapas, tapi kalau hidupmu sudah sesuai firman Tuhan, yang kamu keluarkan dari mulutmu hanya firman Tuhan, pasti banyak orang yang mencarimu. Otomatis malaikat itu bekerja, mendorong orang itu untuk cari kamu, untuk mencarimu, untuk bekerja, untuk memberimu berkat. Bu, di sini aku sudah berapa? 3/4 Bu, karena aku nggak punya uang. Aku belum bisa keluar, nggak apa-apa. Zaman dulu Yusuf juga nggak ada kayak gitu kok. Bayar untuk keluar nggak ada, ya kan? Terus dinikmati dulu di situ. Banyak-banyak belajar membaca firman Tuhan. Terus tak kasih tahu lagi. Sekarang sedang di luar lapas itu sedang terjadi gini. Tidak zamannya anak-anak muda ya ataupun bukan anak muda deh Bu Ati juga udah tua. Bukan zamannya lagi orang itu kumpul untuk apa? Mabuk-mabukan, minum, terus narkoba.
panggil cewek-cewek enggak. Zamannya sekarang ini, orang-orang di luar sana ini sekarang, mereka sedang getol seneng berolahraga. Lari, padel. Jadi anak-anak muda sekarang ini, bahkan bukan cuma anak muda, habitnya itu sudah bagus. Tidak apa dugem, enggak, udah jarang. Sepi itu sekarang itu. Orang sekarang senengnya olahraga. Jadi lebih lebih positif ya, lebih bagus. Jadi kalau masih ada anak-anak muda atau orang tua yang senengnya dugem, terus nanti ngumpulin apa apa sih karaoke itu LC itu udah jarang. Sekarang anak-anak muda itu tuh mereka anunya olahraga. Jadi kalau kalau olahraga tuh gimana sih? Pasti bangunnya pagi, makannya yang sehat ya enggak. Cuma minum-minuman, narkoba itu jelas bangunnya siang, Mau. iya kan? Ya. Jadi sekarang habitnya sebenarnya tuh kita ini kondisinya sudah sedang baik loh. Banyak orang tuh yang suka olahraga. Jadi kamu di situ olahraga enggak? Suka olahraga enggak di situ? Kadang Bu, olahraga Bu tiap pagi bersihin gereja Bu. Iya bagus bangun pagi kan, bangun pagi, Bangun pagi. baca firman Tuhan dulu, saat teduh dulu, olahraga. Ya Bu Ati walaupun tua gini setiap hari Bu Ati lari loh 3 kilo. Oh, 3 kilo tapi nanti kalau pas ada event 5 kilo jadi kuat. Makannya masih nanti gitu. Ya. Bu, Yuk lanjut lagi tadi sampai ayat berapa? 47 ya. 47. Kalau sekarang 48. Gantian siapa yang mau baca? Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. 49. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. 50. Saudara-saudara, inilah yang dihendakkan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nih, coba ya kamu perhatikan lagi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, kalau kamu masih manusia daging, kamu nggak dapat berkat dari Tuhan, ya kan? Manusia daging itu apa toh? Jadi gini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kalau kamu masih sakit hati, itu kamu masih daging. Jadi apa yang dipengaruhi oleh panca indera, bikin kamu sakit hati, itu manusia daging. Seharusnya kamu udah nggak udah nggak peduli dengan perbuatan orang, perkataan orang gitu loh. Memaafkan orang itu bukan menguntungkan orang lain, tapi sebenarnya menguntungkan dirimu karena kamu tetap tersambung dengan surga, terkoneksi terus sama Bapa tuh hubunganmu tuh jalan. Karena apa yang terikat di bumi akan terikat di, ya kan? Kalau kamu masih benci, masih dendam sama saudaramu, sama istrimu mungkin. Istri saya, Bu, gak saya masuk ke sini, saya ditinggal. Harusnya kamu udah beres, udah biarin aja, didoain aja bisa. Kalau kamu pengen istrimu kembali, doain terus mulutmu keluarkan kata-kata firman Tuhan saja. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, istriku kembali ke saya. Itu bisa. Seperti tadi yang Bu Ati sampaikan bahwa pada mulanya itu kan Roh Allah kan melayang-layang di udara dengan firman, dengan kata-kata, jadilah laut, jadilah cakrawala, jadilah tumbuhan. Itu pun bisa kamu lakukan. Ayo mulai praktek lah. Kalau kalian nggak praktek-praktek, bulan depan Bu Ati mau ngajar ini lagi lah sampai kalian praktek. Ya, Pasti Pak. Kamu bulan depan Natal Bu. kenapa? Bulan depan Natal sini pasti praktek Bu. Praktekan.
Tanggal 3 kan? Enggak dengar. Berarti kamu ngomong apa? Dipraktekkan kan? Dipraktekkan, iya praktek, katakan, ucapkan. Jangan lagi ngomong kotor, kebun binatang itu sudah minta Tuhan, Yeskil 3626 itu Tuhan tuh akan memberikan hati yang baru. Itu kamu ucapkan. Saya sudah cerita belum? Saya tuh punya anjing. Sudah cerita belum? Punya anjing, dia matanya katarak, padahal baru 3 tahun. Ternyata anjing jenis yang saya punya, Husky, itu eh, memang kayak keturunannya tuh mudah katarak gitu, padahal baru 3 tahun ya. Terus saya tiap hari doa sampai awalnya dia kayak berontak, lama-lama dia diem kayak dengerin saya itu tangannya ikut denger, saya megangin dia tangannya itu ikut megang-megang tangan saya. Tahu nggak? Kataraknya berkurang loh. Itu luar biasa. Makanya praktek lah. Ayo praktek. Apa yang kamu rasakan? Pak Nelson itu apa darah tinggi? Ayo Pak katakan Pak aku sehat. Makanan yang aku makan, yang aku dapat dari lapas ini sehat. Makanan yang aku makan walaupun mungkin nasi campur kerikil, cuma tempe tahu, tapi ini makanan sehat sehingga tubuhku sembuh. Itu Pak Nelson, ayo katakan itu terus. Amin. Aku mengampuni semua orang yang sudah menyakiti aku. Udah lupa orang yang jahat-jahat sama aku. Aku lupa Tuhan. Udah gitu aja Pak Nelson, ayo praktek. Jadi nggak perlu kontrol-kontrol lagi, cek apa tensi enggak. Kan berarti pernah ngajarin toh Mazmur berapa itu 94 apa ya bahwa kita semakin tua semakin sehat. Jadi jangan mau kalau ada yang bilang nanti kalau tua sakit-sakitan enggak, kalau sakit-sakitan semakin sehat, semakin kuat melayani Tuhan. Oh, sekarang ucapkan itu terus. Emang yang namanya manusia itu manusia daging ya kadang suka kembali menjadi manusia lama itu tapi tetap tetap berarti manusia biasa kadang eh, ada godaan untuk apa kayak kalau perempuan itu ada PMS gitu sebenarnya itu enggak itu cuma tipuan setan. PMS itu kan kayak mau datang bulan tuh kok marah-marah ya kalau berarti setelah apa ya paham-paham firman Tuhan itu enggak itu tuh tipuan setan bohong udah begitu mau rasa mau datang bulan kayak mau marah-marah no enggak aku nggak sakit Tuhan aku sehat nggak ada PMS itu nggak ada jadi saya misalnya terlanjur marah sama anak saya atau suami saya cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Tuhan aku kelepasan Tuhan aku minta ampun Tuhan. No aku nggak sakit karena mau datang bulan ini enggak Tuhan begitu jadi harus cepet-cepet kalian ini bertobat jangan enggak jangan gengsi gitu loh enggak mau minta maaf enggak malu aku enggak wes pokoknya pertama sama Tuhan dulu deh kalau malu sama orang. Minta maaf sama Tuhan dulu. Berlutut di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Jadi kalau kalian ini kalau sudah menyatu dengan Tuhan, kadang doanya itu udah nggak minta lagi. Nggak minta diberkati, udah nggak. Doanya itu kadang Tuhan, aku minta hati yang baru Tuhan. Supaya aku mudah mengampuni. Tadi yang Yeskiel 36 ayat 26 itu minta Pak Nelson apa misalnya sakit jantung atau sakit apa minta Tuhan aku minta jantung yang baru minta hati yang baru minta mata yang baru supaya aku ini sehat dan aku bisa melayanimu gitu kalau cita-citamu pengen segera keluar terus melayani Tuhan pasti cepat keluar pasti dikabulkan sama Tuhan Tuhan kalau aku keluar secepat misalnya cepat aku mau keluar aku mau melayanimu Tuhan oh pasti kamu cepat keluar tapi kalau ada kamu cepat keluar Tuhan aku mau eh, cari uang yang banyak terus aku mau foya-foya ya nggak susah keluarnya kamu iya Nambah apa lagi. Hah? Nambah. Nambah Masuk lagi, Bu. Masuk nah, lagi. iya masuk lagi ya lah ketemu lagi ya Bu Ati bosen lah ketemu kamu setiap pelayanan di lapas narkoba ketemu lagi nggak mau loh Bu Ati nggak mau ketemu kamu
Kalau udah keluar nggak mau buat ketemu kamu lah. Masa kamu lagi? Berarti percuma dong buat mengeluarkan tenaga kamu masuk situ lagi. Jangan ya, percayalah, nggak enak kan? Jauh dari keluarga. Tapi karena sekarang sudah terlanjur di situ, ya nggak apa-apa, udah dinikmati seperti Yusuf itu loh, ya kan? Nggak salah apa-apa, tahu-tahu dibuang sama saudaranya, terus jadi budak, digoda sama apa istri bosnya, tapi Yusuf punya iman yang kuat, itu loh seperti Yusuf itu loh. Udah, kalau kamu merasa di situ kayak tergoda hal-hal yang tidak baik, pikirkan, aduh, enggak lah, Yusuf aja digoda sama istri bosnya tidak tergoda, enggak, aku kuat. Untuk apa merasa senang-senang di dunia ini, tapi terus akhirnya baliknya ke lapas lagi itu untuk apa, ya kan? Kalau kamu nanti sudah menyatu dengan Tuhan, rohmu ini kamu menyadari bahwa rohmu ini ada roh Allah. Males kamu itu nanti diajak jualan narkoba, nggak mau diajak merampok, mencuri, nggak mau pasti kamu. Enggak, dapatnya banyak, tapi pengorbanannya luar biasa, ya kan? Jauh dari keluarga. Mengapa banyak anak-anak Tuhan itu tidak menyadari kalau di tubuhnya itu ada roh kudus? Karena iblis itu juga tiap hari itu gigih dan semangat untuk selalu membuat anak-anak Tuhan itu jatuh. Nah, itu loh musuhmu tuh iblis. Iblis ini eh, kuat dia, keinginannya kuat. Mbok kamu nyontoh keinginannya iblis itu yang kuat, tapi jangan mengikuti iblis. Jadi iblis ini dia mengincit apa? Mengintip itu di pintu-pintu itu nih siapa nih yang nggak dengerin nih? Siapa yang nggak mudeng ini khotbahnya buat nanti mau saya bujuk ini supaya jangan baca firman Tuhan, marah-marah saja. Pokoknya besok kalau kalian sudah yang mendekati keluar-keluar, gabunglah dengan kami keluarga kerajaan surga. Ada loh yang dari mana ya, Lapas Nusa Kambangan apa yang udah keluar tetap gabung dengan kami. Besok lah ya, kapan kalau pas Zoom gini dia kesaksian ya yang sudah keluar tapi tetap gabung dengan kami ya. Nanti Bu Atik tanya Bu Ana dulu. Lupa sih Bu Atik namanya siapa. Ya, biar kalian semangat di situ, jangan berkecil hati. Walaupun di dalam, tapi tetap terberkati. Caranya gimana? Ya caranya mulutmu ini, hatimu ini, pikiranmu ini, hanya firman Tuhan. Tidak ada sedikit pun sakit hati, dendam di dalam dirimu. Karena kalau sedikit ada sakit hati dendam, nah itu kan bikin lalat sebul datang, ngorek-ngorek lukamu itu terus lama-lama yang kecil itu menjadi besar. Sehingga doamu itu terhalang, nggak tembus ke surga. Ya, mumpung di situ banyak-banyak baca firman Tuhan, dihabiskan. Jadi mulut, jadi kalau nggak bisa tidur, tak kasih tahu ya. Kamu coba deh, hafalkan ayat. Kamu apalin tuh lama-lama tidur sendiri loh. Capek tau, ngapalin. Daripada kamu mikirin istrimu yang di luar sana entah dengan siapa. Daripada kamu mikirin saudara-saudaramu yang lupa sama kamu, nggak jenguk kamu, kamu sakit hati, terus nggak usah dipikirin, pikirin firman Tuhan aja. Balik lagi di kejadian satu lagi yang Tuhan itu bisa menciptakan segalanya hanya dengan berfirman. Itu sama dengan kamu juga bisa menciptakan apa saja dengan berfirman. Buat itu pernah loh kehabisan uang, mau makan itu bingung apa yang mau dimakan. Di gereja, buat itu cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah-limpah. Padahal perutnya buat lapar.
Nggak tahu ini Tuhan apa nanti yang saya makan. Tetapi saya yakin Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau baik hati. Tahu berarti pulang ke rumah, ada tetangga ketok-ketok ngasih lauk sama sayur loh. Gimana sih Tuhan itu kurang baik apa? Makanya kamu mesti percaya, mesti imanmu tuh mesti kuat gitu loh. Kita semua ini sama. Di dalam tubuh kita ada Roh Kudus yang bisa kita pakai. Supaya kita menciptakan hal-hal yang kita anggap kayaknya nggak mungkin tuh jadi mungkin. Udah praktekkan tadi contohnya ada lagi siapa? Yang anjingnya buat itu tadi yang katarak. Katarak itu lama-lama kok hilang-hilang gitu loh. Tapi itu setiap hari. Setiap hari setelah saya ajak jalan-jalan tuh anjingnya saya diajak berdoa. Binatang loh itu. Tuhan aja berkenan berkenan apa ya? Mengabulkan gitu loh. Apalagi kita ini yang serupa segambar sama Tuhan. Ya kan? Jangan berkecil hati, tetap semangat. Apa yang bikin kalian malas baca firman Tuhan? Apa yang bikin kalian malas mengucapkan firman Tuhan? Apa coba? Ada yang bisa jawab? Apa? Hah? Apa kok berarti nggak dengar? Tipu daya iblis, Bu. Nah, kan tipu daya iblis kan udah tahu tipu daya iblis. Mulai sekarang aku mau praktek ah. Kalau nggak praktek nanti bulan depan soalnya berarti khotbah ini lagi. Tak tanyain loh kamu bulan depan, ayo. Udah praktek belum? Nanti kan bosen kamu kalau wah khotbahnya ini karena memang sebenarnya intinya ini gitu loh segalanya itu intinya nih hati kita harus bersih. Apa yang kita ucapkan, kita pikirkan dalam hati kita hanya isinya harus hanya firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lah kalau firman ini aja kita males, firman Tuhan yang adalah Allah ini kita males baca, males memahami. Ya apa rek? Ya kan? Mau 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 hidup di dunia ini mau dengan apa kalau pedomannya nggak kamu baca, nggak kamu ingat. Itu ya teman-teman semua. Semoga yang Bu Ati sampaikan, kalian praktekkan, usahakan praktekkan, ya. Jangan sia-siakan hidupmu sehari-hari di situ hanya ngobrol, nongkrong. Ngobrol nongkrongnya bacain firman Tuhan aja, ya. Memang nampak bagi orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti apa sih sok cuci, apa sih sama juga di situ di penjara ngapain. Nah, itu iblis, ya. Oke. Jadi kalau anak-anak Tuhan tuh harusnya nggak boleh sakit. Anak-anak Tuhan itu selalu diberkati. Amin. Katakan kalau Bu dompet saya tuh tinggal 5.000, Bu rekening saya itu nol. Ayo ucapkan, aku diberkati Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Aku sudah selesai dengan diriku. Tidak ada dendam di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rekeningku banyak. Dompetku berisi banyak uang. Sehingga aku bisa memberkati orang lain. Katakan itu aja, ya. Nah, ulang-ulang loh ini buat tadi ya. Karena itu memang memang apa penting itu loh, pelajaran penting bahwa awalnya yang dunia ini nggak ada, kita ini nggak ada. Pertama tuh roh-roh Tuhan itu hanya melayang-layang di udara tuh hanya mengucapkan firman loh dan terjadi semua. Ayo praktekkan hal itu. Oke? Ibu, Itu ya dari Bu Ati ya, ditunggu makan siangnya dari KKS ya. amin. Semoga Ibu, memberkati ya. Semoga kalian segera praktek ya. amin. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mau doa langsung ya. Tutup ya. Yuk kita mulai doa. Yuk kita siapkan diri kita yuk dalam nama Bapa. Bapa di surga, kami sudah selesai belajar firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah sepakat untuk
mempraktekkan apa yang baru saja diajarkan, bahwa kami ini adalah manusia-manusia ilahi Tuhan, bahwa kami ini sadar bahwa kami ini adalah tubuh-Mu Tuhan, Engkau kepalanya, sehingga kami ini tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kami hati yang baru, sehingga hati kami bersih, tidak ada lagi dendam atau sakit hati kepada orang lain. Karena kami semua sudah bertobat, Tuhan, kami tidak memendam lagi sakit hati dengan orang lain. Amin. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sampai ketemu bulan depan. Oh.